Merdeka, merdeka, merdeka. Demikian teriakan para pejuang bangsa Indonesia di tahun-tahun pahit menjelang kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Apa makna kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 sekarang ini? Video ini adalah bagian dari ungkapan kegundahan seorang jurnalis bernama Zulfikar Dipo. Carut-marut situasi politik, sosial politik bangsa Indonesia sejak 3 tahun terakhir ini, centang perenangnya penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan bagi rakyat Indonesia adalah menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi generasi muda bangsa Indonesia yang pada hari ini masih berusia belasan tahun. Apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, entahlah. Hanya para pemain, pemimpin Republik Indonesia yang paling mengetahui skenario settingan-settingan yang akan terjadi berikutnya. Pandangan kami dari redaksi Tipikor Sumatera berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sesungguhnya kondisi bangsa hari ini sangat-sangat tidak kondusif. Peristiwa yang dimaklumatkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pentolannya bernama Joko Widodo sesungguhnya adalah sebuah kelaliman. Ya, kelaliman adanya pandemi yang dimaklumatkan pandemi virus corona dengan nama baru COVID-19. Waduh, sebuah kungkungan, sebuah sel bagi rakyat banyak, karena dilarang ini, dilarang itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Adakah keadilan itu bagi rakyat? Entahlah. Apakah makna HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 hanya sebatas kerlap-kerlip lampu hias di jalanan? Entahlah. Sesungguhnya rakyat saat ini sangat menderita karena sepinya penghasilan, karena dibatasinya aktivitas dan kegiatan. Ojo lali, klik subscribe untuk menjadi dukungan Anda terhadap kami Tipikor Sumatera channel YouTube. Inilah salah satu contoh aktivitas warga masyarakat diam di rumah tanpa kegiatan yang menghasilkan rupiah. Berdiam di rumah sekedar mengemil apa yang ada bisa diemil, sekedar cemilan untuk bisa dipangan. Apakah mereka masih kenyang? Siapa yang kenyang? Siapa mereka yang kelaparan? Siapa yang kenyang, siapa kelaparan, itu adalah bagian dari peristiwa hari ini dan akan datang juga. Wahai pemimpin Republik Indonesia hari ini, dengarkanlah aspirasi masyarakatmu, rakyatmu yang serba tidak pasti, serba tidak tahu harus bagaimana. Hai pemimpin Republik Indonesia, jadikanlah kami ini anak-anakmu. Jangan jadikan kami seolah-olah objek mangsamu. Wahai oknum-oknum pemimpin Republik, kami ini adalah rakyat bangsa Indonesia yang kakek moyang kami ikut berjuang, memperjuangkan, membela Republik Indonesia, tanah air Indonesia. Perlakukan kami secara baik, secara adil, berkeadilan. Pak Sambudi, iki masih dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya, ke-76. Sampean kan wis akeh pengalaman. Ya. Selama 5 tahun, 10 tahun ini generasi muda Indonesia
kayak ini wis loyo melemah. Ya. Semangat patriotnya wis kurang. Ya. Di penghujung peringatan HUT kemerdekaan 76 tahun 2021 ini mungkin Pak Imam Sambudi sebagai orang tua sudah 67 tahun ono pesan kepada negara atau kepada pemerintah soal pembinaan generasi muda. Persen itu generasi muda kita. Jadi menurut saya sangat prihatin sekali. Maka pemerintah spesifik untuk meninjau terutama yang bagian hukum, jadi Menkumham. Pola pembinaan nang lapas ya. Pola pembinaan Juga pola istilah sejarah dari bangkitnya pahlawan nasional kita yang mendahului kita, supaya mereka tahu sejarah dan bisa bangkit semangat juangnya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan kita sampai ke nanti selanjutnya dari cucu-cucu kita, cucu saya. sampean memang ngertos soal kondisi anak muda, generasi muda Indonesia saiki. Ya, Ngertos ya? ya, terutama memang generasi kita ini yang era dari 30 tahun ke bawah itu tentang sejarah mungkin bangkitnya bangsa kita ini lumpuh oleh karena di pendidikan itu budaya sudah tidak ada. Nah sekarang mudah-mudahan bangkitnya budaya kembali sehingga dia tahu sejarah, dan sejarah itu sangat penting untuk kita ke depan. Pesan khusus untuk generasi muda Pak Imam, apa pesan yang paling penting bagi generasi muda usia 30 ke bawah, usia 20-an? Ya, pertama jauhkan dari segala narkoba bentuk apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita bersama bangsa untuk menengok dari sejarah. Di mana orang yang tidak tahu sejarah tentunya juga tidak bisa mengenal pahlawan-pahlawan kita. Sejarah itu sangat penting. Artinya jangan sesekali melupakan sejarah. Betul. Iku ya? Betul. Iya. Karena kita menurut saya selama kurang lebih 32 tahun telah dikebiri tentang sejarah. Oke, terima kasih Pak Imam. Pak Imam Sambudi ya? Kembali, Pak. Iya, terima kasih. Matur nuwun. Ya. Patut menjadi perhatian bagi seluruh aparatur badan peradilan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang, di Kota Malang. Saya ulangi lagi, ada 3 oknum pejabat utama di kantor BPN Kabupaten Malang secara terang-terangan mengingkari apa yang telah menjadi produk putusan hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Pejabat itu paling tersohor adalah Witono Sarjana Hukum, didampingi Nyonya Cantik Heni Endarwati, dengan pimpinan mereka Laude Asrafil, pria tampan lelaki perkasa parlente dengan gelar Sultan Agung Laude Asrafil. Mereka bertigalah dapat diduga, saya yakini itu dengan pertaruhan reputasi, bahwasanya mereka telah melakukan pelecehan hukum, melakukan pelecehan produk-produk hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga putusan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Kepanjen. Mereka belok-belokkan semua putusan produk hukum